Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi khususnya untuk pembelajaran mengenai bagaimana kita membuat entity relationship diagram sesuai dengan case study yang kemarin kita buat. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materinya. Jadi, kali ini kita akan lanjutkan untuk bagaimana kita memvisualkan entity relationship diagram berdasarkan kasus yang kita temui di bidang teknik pertanian. Jadi nanti kita akan melihat dulu kasusnya terkait dengan UPJA, yaitu usaha penyediaan pelayanan jasa Alsin, dan juga nanti kita bagaimana sih perancangan basis datanya, serta bagaimana kita memvisualkan dalam entity relationship diagram. Baik, kita lihat dulu untuk case study-nya seperti ini. Jadi ada kelompok tani Jaya, adalah gabungan dari beberapa kelompok tani di Kecamatan Sukamaju yang memiliki usaha pelayanan jasa alsintan untuk traktor, penanaman, dan juga sampai dengan pemanenan. Saat ini kelompok tani ini ingin mengembangkan sistem informasi untuk mengelola aktivitas kelompok tani mereka, termasuk bagaimana manajemen anggota, penyewaan alat mesin pertanian, dan juga layanan jasa pertanian. Nanti harapannya sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional kegiatan serta memudahkan dalam pencatatannya. Baik, sebelum kita lihat permasalahan yang akan kita selesaikan ini, langkah lebih baiknya kita lakukan namanya identifikasi sistem dari permasalahan yang sudah dijabarkan di case ini. Ini yang pertama, kita identifikasi ada terkait dengan apa saja yang ingin dikembangkan dari sistem itu. Yang pertama adalah tentang manajemen anggota kelompok tani. Jadi anggota kelompok tani itu nanti ada pengurus dan juga ada anggota. Dan nanti diperlukan ada pendataan petani, khususnya terkait dengan informasi pribadi, kepemilikan lahan, mungkin komoditas yang biasa dibudidayakan, itu akan kita catat di sini. Kemudian ada juga keanggotaan dalam kelompok tani. Nanti ya tadi saya sampaikan ada anggota pengurus dan juga anggota biasa. Kemudian pencatatan jabatan dan peran dalam kelompok. Nah, ini di manajemen anggota kelompok tani. Berikutnya ada manajemen alat dan mesin pertanian. Ini perlunya untuk inventarisasi alat dan mesin, khususnya traktor, transplanter, combine sesuai dengan bisnis proses yang dikerjakan oleh Alsin UPJA tersebut. Kemudian ada manajemen operator terkait dengan data operator, alat mesin, pencatatan jam kerja, dan sebagainya. Berikutnya ada manajemen layanan, ada jasa penyewaan alsin, jasa penanaman, pemanenan, juga nanti untuk penentuan harga layanan. Serta yang terakhir yang tidak kalah penting adalah manajemen transaksi. Ini terkait dengan pemesanan layanan, penjadwalan, pencatatan pembayaran, serta laporan penggunaan dan pendapatan. Baik, berikutnya kita akan tentukan apa saja entitas-entitas yang nanti akan kita gunakan dalam basis data utama di pengelolaan UPJA tersebut. Yang jelas yang pertama adalah entitas petani. Di sini nanti akan menyimpan data pribadi petani. Nanti akan ada hubungannya dengan keanggotaan untuk menunjukkan keanggotaan dalam kelompok tani. Nanti ada hubungan juga dengan lahan, karena setiap petani pasti ada yang memiliki lahan dan ada juga yang mungkin hanya sebagai pengolah. Nah, nanti ada juga hubungan dengan transaksi. Bisa jadi petani itu memesan suatu peralatan pada UPJA, misalkan untuk pengolahan tanah atau pemeliharaan atau mungkin aktivitas yang lain. Entitas yang kedua adalah kelompok tani. Ini menyimpan informasi terkait dengan kelompok tani. Ini hubungannya dengan keanggotaan untuk mendata anggota, memiliki layanan untuk mencatat jenis layanan yang ditawarkan. Entitas ketiga adalah keanggotaan. Di sini mencatat hubungan antara petani dengan kelompok tani serta menyimpan informasi status dan juga jabatan petani dalam kelompok. Entitas keempat ada alat mesin untuk mencatat alat mesin, kemudian ada juga operator,
Yang keenam ada penggunaan alat ini. Kemudian yang ketujuh pemeliharaan. Yang keenam ada lahan. Kemudian ada layanan, serta yang terakhir itu transaksi. Nah, di sini pada masing-masing entitas ini akan kita hubungkan supaya logik dalam pembangunan database itu sesuai ya dengan apa yang ingin kita harapkan. Baik, seperti ini kira-kira. Kalau kita menyajikan entitas-entitas tadi, kita kaitkan satu dengan yang lain menggunakan kaidah penulisan menggunakan ERD digital atau ERD menggunakan komputer. Jadi tidak lagi menggunakan belah ketupat ya untuk relasinya, tapi cukup dengan garis yang nanti dilengkapi dengan cardinality. Nah, dari sini, dari gambar yang ditunjukkan di sini dapat dilihat kalau kita dari kiri ke kanan, kita dapat jelaskan per tahapan di situ. Ada petani yang dia memiliki minimal 0 dan juga maksimal banyak keanggotaan. Serta dalam keanggotaan itu banyak keanggotaan pasti tergabung dalam satu kelompok tani. Nah, itu penjelasan mengenai cardinality, mengenai relasi itu dapat kita sajikan dengan gambar seperti ini. Jadi kemarin kita sampaikan juga tips untuk membaca entity relationship diagram, yaitu kita hilangkan dahulu atribut-atributnya dan kita fokus konsentrasi pada entitas utama dan juga relasi. Kemudian setelah dapatkan relasi seperti ini, baru kita lengkapi dengan cardinality, dengan melihat logik yang ada di lapangan. Baik, setelah tahapan ini, kita juga bisa menyajikan menggunakan software bisa menggunakan Mermaid atau bisa menggunakan Draw.io atau yang lain. Hari ini kita coba menyajikan dalam Draw.io, itu seperti ini kalau kita bisa sajikan. Memang tidak bisa sebagus yang manual seperti ini, namun setidaknya ini bisa juga kita gunakan sebagai alternatif kalau kita menyajikan entity relationship diagram. Selanjutnya kita akan lengkapi gambar berikut ini dengan atribut dan kita akan gambar di Draw.io. Oke, baik teman-teman sekalian, ini adalah tampilan dari Draw.io. Seperti ini tampilannya. Jadi di sini ada online ya. Ini dicari aja di Google Draw.io, kemudian nanti teman-teman bisa login menggunakan akun di Google. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah image yang saya copy paste sebagai referensi, rujukan untuk kita menggambar. Tidak harus, cuma ini kita akan gunakan sebagai acuan saat kita mau menggambar menggunakan Draw.io. Nah, nanti di sebelah kiri ini ada toolbox, kita ada beberapa opsi di sini. Ada misalkan ini ada general, ini kalau kita mau menggambar flowchart secara umum. Kemudian ada juga yang spesifik ini, flowchart seperti ini. Nah, ini kita akan ke sini yang entity relation. Di sini ada entity table seperti ini, ada juga yang hanya modelnya seperti ini yang basic. Ada juga model-model yang lain seperti ini yang atribut, kemudian ada derived atribut sesuai dengan di teori yang pernah kita sampaikan di perkuliahan. Untuk kali ini kita coba membuat yang seperti ini karena kita tadi sudah membuat yang versi umum entity dengan relationship-nya. Ini kita akan coba yang dengan table. Ini sudah kita coba buat satu seperti ini cara membuatnya. Cukup dengan diklik di sini, nanti akan muncul di sini dan nanti akan dapat kita lengkapi untuk masing-masing atributnya. Ada tulisan PK di sini, ini namanya primary key, dan biasanya kalau di bagian awal itu kita menggunakan ID ya. Jadi ini contohnya, misalkan kita mau ganti tabelnya ini menjadi petani. Kemudian nanti di ID-nya kita ganti menjadi ID petani. Seperti ini, sampai dengan nanti kita lengkapi sampai dengan selesai. Kemudian untuk kalau kita ingin menambahkan row di sini, kita klik di row paling akhir, kemudian nanti ini ada anak panah ke sini. Anak panah, kemudian nanti kita bisa klik, nanti dia akan menambah row sendiri. Nanti kita bisa tambahkan row sesuai dengan kebutuhan jumlah atributnya. Nah, seperti ini. Ini saya hapus saja karena sudah ada yang sudah lengkap di sini. Nah,
Untuk menghubungkan antara dua entitas ini, kita bisa gunakan ini, penghubung atau relationnya di sini. Ada banyak. Ini yang mandatory satu, kemudian one to one, kemudian ada juga ini banyak opsi. Nah ini juga many to many mandatory seperti ini. Ya, atau kita juga dengan secara manual seperti ini. Misalkan keanggotaan dengan kelompok tani, kita cukup dengan taruh ini di sini, kemudian kita tarik garis. Kemudian kita lengkapi cardinality-nya di sebelah kanan ini. Ada pilihan di sini. Misalkan di keanggotaan dengan kelompok tani, kita lihat di referensi di sini. Keanggotaan itu berarti many to one. Berarti di sebelah kirinya kita pilih ini yang many seperti ini. Kemudian ke one. Oke. Jadi seperti ini. Nah, nanti ini akan kita lengkapi sesuai dengan entitas gambar entitas yang pernah kita buat. Nah, teman-teman sekalian, ini menggunakan Draw.io ini relatif lebih mudah secara visual. Kita akan lebih cepat dalam menuliskan kalau kita memang sudah punya gambar yang ini. Ada metode yang lain, yaitu kita bisa menggunakan namanya mermaid yang tadi saya sampaikan di awal. Mermaid itu tampilannya seperti ini. Nah, ini secara grafikal itu mungkin kurang rapi ya dibandingkan dengan yang tadi Draw.io, karena kita tidak bisa mengubah tata letak ini pada masing-masing ini. Nah, seperti ini karena kita menggunakan scripting atau kode yang seperti ini. Jadi idenya itu ini berbasis script atau code yang mana nanti kita bisa melengkapi dan juga nanti mengenerate dari gambar ini. Jadi ini sebagai alternatif kalau kita ingin cepat dalam menggambar, dan juga kita hanya cukup mengidentifikasi relasi pada masing-masing entitas dan juga cardinality-nya. Kita cukup menuliskan di sini. Jadi ini masing-masing entitas dihubungkan dan bagaimana relasinya kita tulis di atas. Dan kalau ingin detailnya, yaitu di bagian atributnya, kita bisa tambahkan tag-tag untuk masing-masingnya di sini. Misalkan ini petani, ada integer, string, ID petani, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Kelompok tani dengan ID kelompok tani sebagai primary key, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini lebih cepat dalam kita mewujudkan dalam sebuah entity relationship diagram. Namun kendalanya adalah ini kita tidak bisa memindahkan ya tabel-tabel ini mau ke tempat yang ingin kita harapkan. Oke, baik. Itu tadi teman-teman bagaimana kita melakukan analisis dalam pembuatan sebuah sistem informasi dengan case study sebuah objek dalam suatu wilayah. Dan tadi kita sudah belajar bagaimana menggambar dan juga menyajikan dalam ER diagram, baik itu secara menggunakan digital dan juga menggunakan software. Oke, kita cukupkan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.